Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah pada baik semua ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Andin, Hadir, Bu. Cantika, Hadir, Bu. Elsa, Hadir, Bu. iya hadir semua ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai perkalian pada perpangkatan. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu ingin mengulang sedikit nih mengenai pelajaran kita sebelumnya. Dan Ibu ingin mengaitkan apa sih fungsinya pelajaran sebelumnya untuk materi kita pada hari ini. Simak baik-baik ya. Nah, coba kita perhatikan ya. Di sini ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, kalaunya dalam konsep perpangkatan kan berarti kalaunya 3 pangkat 2, 3 kali 3. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. Nah, karena di sini 3 semua kan, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, maka bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 5. Mengubah perkalian menjadi bilangan berpangkat selama basisnya itu sama. Itu sudah belajar di materi sebelumnya mengenai konsep perpangkatan. Jadi, untuk materi prasyarat kita pada hari ini yaitu konsep perpangkatan. Kalau kalian paham mengenai konsep perpangkatan, maka kalian akan mudah untuk mempelajari materi kita pada hari ini yaitu perkalian pada perpangkatan. Nah, sekarang kita masuki pelajaran kita pada hari ini yaitu perkalian pada perpangkatan. Nah, perlu kalian ketahui perkalian pada perpangkatan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mengalihkan perpangkatan dengan basis yang sama, yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan, dan yang ketiga, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai mengalihkan perpangkatan dengan basis yang sama, di mana di sini A pangkat M dikali A pangkat M. Maksudnya basis yang sama itu apa? Ini sama-sama pada A, tapi pangkatnya berbeda. Nah, jadi kita mengalihkan perpangkatan dengan basis yang sama, walaupun pangkatnya berbeda. Nah, misalkan ada 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5, ya kan? 5 pangkat 2, 5 kali 5. Terus ini kita tulis kalinya. Terus 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5. 3 kali kan 5-nya. Nah, dapat kita lihat dari sini. 5-nya ada berapa? Ingat konsep perpangkatan sebelumnya. Kalaunya 5-nya 5 kali berarti pangkat 5 kan 5-nya. Nah, jadi 5 pangkat 5. Ya kan? Oke, misalkan contoh yang lain. Ada suatu A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Berarti kan ditulisnya seperti ini. A kali A kali A kali A kali A. Ya kan? Nah, dari sini dapat kita lihat nih. Ada 5 A-nya. Nih. Ada 5 kan? 5 itu karena coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita lihat yang A pangkat 2 tadi. Ini 2. Terus yang A pangkat 3. Ini 3. Dapat kita lihat kalau yang 5 ini adalah hasil penjumlahan dari 2 dan 3. Artinya hasil jumlah dari pangkatnya ini. Nah, dari sini dapat kita lihat kan, kalaunya A pangkat 2 kali A pangkat 3, maka sama dengan A pangkat, jumlahkan pangkatnya, A pangkat 5. Gitu. Itu yang pertama, mengalihkan perpangkatan dengan basis yang sama. Ingat ya, basisnya harus sama. Tidak bisa jika basisnya berbeda. Nah, misalkan di sini A pangkat 2 dikali B pangkat 3. Gak bisa. Kita jumlahkan pangkatnya karena basisnya berbeda.
Nah, selanjutnya yang kedua yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Maksudnya bagaimana tuh, Bu? Nah, gini, misalkan ada A pangkat M, lalu dipangkatkan N lagi. Nah, contoh, A pangkat 2, pangkat 3. Nah, artinya kan A pangkat 2 kali A pangkat 2 dikali A pangkat 2. A pangkat 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali kan? Karena pangkatnya 3. Nah, lalu A pangkat 2-nya ini kita uraikan. A kali A, kali A kali A, kali A kali A. Kita hitung A-nya sebanyak berapa? A pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ingat ini konsep perpangkatan. Sebanyak berapa dia dikalikan, maka itulah pangkatnya. Nah, coba kita lihat. Nih, sini tadi 2. Ini 2. Ini 2. Yang hasil yang ini tadi. Nah, di sini A pangkat 6 hasilnya. Berarti A pangkat 6 ini kan didapat dari 2 ditambah 2 tambah 2. Kok 2-nya 3 kali ya, Bu? Karena pangkat 3 di sini. Nah, dari sini dapat kita lihat kan, berarti A pangkat 2 pangkat 3 yaitu A pangkat 6. Didapat dari 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 3 kali, sebanyak pangkat yang di sini. 2 tambah 2 tambah 2 itu berarti berapa? 6. Dan itu bisa ditulis juga menjadi 2 kali 3. Berarti kalaunya A pangkat 2 pangkat 3, kita kalikan pangkatnya. Nah, ini dikali. Maka didapat A pangkat 6. Ya, gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang masih tentang perkalian pada perpangkatan, yaitu memangkatkan suatu perkalian bilangan. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, misalkan A kali B ini suatu bilangan. Kita pangkatkan. Nah, itu gimana? Contoh, ada A kali B pangkat 2. Nah, ini gimana? Berarti kan A kali B-nya kita pangkatkan sebanyak 2 kali. Atau kita kalikan sebanyak 2 kali. Maka A kali B kali A kali B. Nah, gitu kan? Nah, perkalian ini kan ada sifat komutatif. Nah, kalian sudah belajar tuh di kelas 7 mengenai perkalian bilangan. Maka bisa kita komutatifkan nih. Jadi, A kali A kali B kali B. Nah, di sini A kali A sebanyak 2 kali A-nya, berarti A pangkat 2. Dikali B kali B. Nah, B pangkat 2. Nah, dari sini dapat kita lihat nih. A kali B. A kali B. Pangkat 2. Pangkat 2. Pangkat 2. Jadi, kalaunya suatu perkalian bilangan dipangkatkan, seberapa banyak pangkatnya, maka perkalian bilangan itu juga segitu banyaknya pangkatnya. Nah, gitu. Bisa dipahami kan? Oke, kita contoh soal ya. Yang pertama, 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Bagaimana nih cara menyelesaikannya? Basisnya berbeda. Ayo, ini basisnya memang berbeda, 4 dan 2. Tapi kan 4 bisa kita ubah nih menjadi 2 pangkat 2. Nah, jadi seperti ini. 2 pangkat 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Ya kan? Oke, ayo Andin lanjutkan. 2 kali 3. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 12, Bu. Iya, benar. Nah, oke, contoh soal yang kedua. 2 pangkat negatif 3 pangkat 5. Nah, bagaimana itu, Bu? Nah, ini pangkatnya negatif. Ya, kita kalikan saja seperti sifat yang A pangkat M pangkat N. Maka 2 pangkat negatif 3 dikali 5, negatif 15. Nah, itu. Oke, selanjutnya. 2/5 pangkat 2 kali 2/5 pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, gimana ini caranya? Kita lihat dulu nih. 2/5, 2/5. Basisnya sama kan? Nah, berarti 2/5. Karena basisnya sama, pangkatnya kita tambahkan.
5. Oke. Nah, pangkat 4. Gimana nih Andin? Oh, Andin sudah ya. Elsa deh. Elsa gimana? Jadi 2/5. 2/5 pangkat 20, Ya, 2 per Bu. 5 pangkat 20. Ya, nah sudah selesai nih materi kita pada hari ini. Tapi sebelum kita menyimpulkan materi kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Iya, silakan. Tadi kan ada A pangkat M, itu kan untuk A pangkat M dan A pangkat N itu basisnya sama. Kalau basisnya yang beda gimana, Bu? Nah, kalau kita basisnya harus sama. Bagaimana jika berbeda? Berarti kalaunya berbeda, pangkatnya tidak bisa kita jumlahkan. Jadi, untuk menentukan hasilnya, ya kita pangkatkan satu persatu. Misalkan A pangkat 2 kali B pangkat 2. Maka, hitunglah A pangkat 2 berapa, terus dikali dengan B pangkat 2 berapa. Nah, tidak bisa kita jumlahkan ya pangkatnya kalau basisnya berbeda. Nah, jadi kita hari ini belajar mengenai perkalian pada perpangkatan, di mana perkalian pada perpangkatan ini ada 3, yaitu mengalihkan suatu perpangkatan dengan basis yang sama, yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan, yang ketiga, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Nah, jika basisnya sama, maka bisa dijumlahkan nih pangkatnya. Terus untuk memangkatkan suatu perpangkatan, pangkatnya kita kalikan. Terus kalaunya perkalian suatu bilangan itu dipangkatkan, maka pangkatnya bisa untuk bilangan-bilangan itu sendiri. Nah, Ibu kira sudah selesai materi kita pada hari ini. Jadi Ibu ingin kalian menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Ada? Saya. Ibu. Oke, Cantika. Pembelajaran kita hari ini tentang perkalian bilangan berpangkat. Nah, itu tadi ada 3 sifat. Yang pertama, saat A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Terus yang kedua, saat A pangkat M itu dipangkatkan lagi dengan N, itu jadinya sama dengan A pangkat M kali M. Terus yang terakhir tadi, A pangkat M kali B pangkat M itu sama dengan AB pangkat M. Iya, benar Cantika. Terima kasih ya. Iya. Nah, itu kesimpulannya. Selanjutnya kita ngerjakan soal ya. Ini sebagai evaluasi untuk kalian. Oke. Ini. Waktunya 30 menit. Kalian kerjakan. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan langsung. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Nah, berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat dipahami dan juga dapat keberkahan pada pelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian belajar untuk materi selanjutnya, yaitu pembagian pada perpangkatan. Oke, Ibu akhiri. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.